Halo, ada kabar besar nih di dunia perhajian Indonesia. Kalau Anda atau mungkin kenalan Anda berencana berangkat haji tahun 2026, nah 1447 Hijriah itu, wah itu bakal jadi tahun yang beda banget. Kenapa gitu? Karena ini pertama kalinya penyelenggaraan haji kita akan dikelola penuh oleh lembaga baru yang lebih kuat, Kementerian Haji dan Umroh. Nah, di pembahasan kita kali ini, kita bakal kupas tuntas soal transformasi besar ini. Kita udah kumpulin laporan dan analisisnya, kita urai bareng-bareng ya. Kenapa sih kok ada perubahan dari Badan Penyelenggara Haji atau BPHJ jadi kementerian? Terus tantangannya apa aja nih di proses transisinya? Dan yang paling penting, buat Anda para calon jemaah haji, terutama yang nunggu giliran 2026, ini artinya apa? Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Apa sih sebetulnya yang mendorong perubahan status ini? Kayaknya bukan cuma ganti nama aja kan? Landasan hukumnya udah ada nih, Agustus 2025 kemarin. Ini resmi mengubah status BPHJ yang dulu dibentuk awal pemerintahan Presiden Prabowo dan dipimpin Pak Yusuf Irfan, jadi Kementerian Haji dan Umroh. Gede banget ini langkahnya. Betul, ini langkah fundamental. Kalau kita lihat kenapa perlu berubah, sumber-sumber kita nunjukin beberapa hal penting. Yang paling sering disebut ya jelas, jumlah jemaah haji Indonesia kan terus naik. Kuota kita kan paling besar sedunia. Otomatis skala operasinya jadi makin rumit, makin kompleks. Ditambah lagi, tuntutan masyarakat juga makin tinggi. Pengennya layanan lebih bagus kan? Mulai dari hotel di Mekah Madinah, transportasinya, makanannya, sampai kesehatan jamaah, apalagi yang lansia. Jadi ini semacam respons ya, karena skalanya makin gede dan ekspektasi juga naik. Tapi apa cuma itu? Kayaknya ada soal adaptasi teknologi sama kebijakan Arab Saudi juga disebut-sebut. Penyelenggaraan haji itu kan sekarang melibatkan negosiasi antar negara yang alot, terus pemanfaatan teknologi informasi buat manajemen jemaah, pengelolaan dana haji yang triliunan itu loh, sama koordinasi logistik di lapangan yang rumit banget. Mungkin ya dirasa struktur lama di bawah Ditjen PHU Kemenak, walau udah kerja keras, tapi wewenang dan fokusnya mungkin terbatas buat nangani kerumitan sebesar ini sendirian. Oh, poin menarik itu. Jadi bukan cuma soal melakukan hal yang sama tapi lebih baik, tapi mungkin perlu lembaga dengan otot yang beda buat tantangan yang beda juga. Bisa dibilang gitu ya, dan ini nyambung ke tujuannya, kayak yang dibilang Ketua Komisi 8 DPR, Pak Marwan Dasopang, tujuannya itu mau bikin sistem one-stop service layanan satu pintu. Visinya semua urusan haji dan umroh, dari daftar, manasik, visa, berangkat, pelayanan di Saudi sampai pulang itu semua terintegrasi di bawah satu kementerian. Harapannya sih birokrasi jadi lebih simpel, keputusan lebih cepat, terus kalau ada masalah di lapangan nanggepinnya lebih efektif. Ambisius ya visinya. Tapi ini kan UU-nya udah disahkan DPR. Prosesnya belum kelar 100% kan? Masih ada langkah berikutnya? Benar. Pengesahan UU itu langkah penting, tapi kementerian ini baru bisa jalan resmi kalau udah ada keputusan presiden, Kepres. Itu kayak surat keputusan akhir dari presiden buat bentuk kementeriannya, strukturnya gimana. Menteri Hukum Pak Supratman Andi Aktas juga udah jelasin, nambah kementerian ini nggak perlu revisi UU Kementerian Negara. Karena UU yang sekarang memang ngasih wewenang ke presiden buat bentuk kementerian baru sesuai kebutuhan, jumlahnya nggak dibatasin. Jadi ya sekarang bolanya Presiden Prabowo buat nerbitin Kepres itu. Oke, jadi tujuannya jelas ya, perbaikan layanan lewat sentralisasi. Tapi kan biasanya niat baik itu jalannya nggak selalu mulus. Bangun kementerian baru, apalagi dari badan yang udah ada, buat urusan sepenting haji, pasti nggak gampang. Coba kita bedah tantangannya. Yang pertama, dan ini mungkin yang paling bikin penasaran publik, siapa nih yang bakal jadi menterinya? Nah ini dia, masih jadi teka-teki besar. Kepala PCO Pak Hasan Nasbi udah menegaskan kalau nunjuk menteri itu hak prerogatif Presiden Prabowo. Hak prerogatif itu artinya ya kewenangan khusus presiden buat milih siapa menterinya, nggak perlu persetujuan lembaga lain. Apakah kepala BPHJ sekarang, Pak Yusuf Irfan, otomatis naik jadi menteri? Ya belum tentu juga. Presiden pasti akan pilih sosok yang dianggap paling pas, paling bisa dipercaya buat mimpin kementerian yang strategis dan sensitif ini. Pertimbangannya pasti banyak. Ya, ditunggu-tunggu banget pasti keputusannya. Tantangan kedua nih, yang menurut saya penting banget buat operasional kementerian nanti. Soal aparatur sipil negara, ASN-nya. Kayaknya ini nggak sekedar mindahin pegawai dari Ditjen PHU Kemenak ke gedung baru ya. Wah, jauh lebih rumit dari itu. Wamenpan RB Pak Purwadi kan bilang, Kementerian Haji dan Umroh ini bakal jadi pusat koordinasi banyak sektor. Ini ngomongin integrasi layanan kesehatan jemaah sama Kemenkes,
koordinasi transportasi sama Kemenhub, pengelolaan dana triliunan sama BPKH dan Kemenkes, aspek hukum sama Kemenlu, belum lagi nata organisasinya sendiri. Kementerian Pan-RB sendiri kan fokusnya ngurusin reformasi birokrasi sama ASN. Nah, yang paling penting ini digarisbawahi sama Wakil Kepala BP Haji, Pak Daniel Anzar Simanjuntak, itu proses seleksi ASN-nya. Beliau bilang seleksinya bakal ketat banget. Dasarnya 2, integritas sama kompetensi. Ini menarik loh penekanan di integritasnya. Iya, penekanan di integritas ini kerasa banget. Mungkin karena sejarah dulu kan pernah ada isu korupsi soal haji. Ditambah lagi dana dan tanggung jawabnya kan gede banget. Jadi milih orang yang tepat itu vital sekali. Tapi gimana ya cara mastiin seleksinya ini benar-benar bisa nyaring orang yang pas? Itu tantangan juga kan? Pertanyaan bagus itu. Sumber kita bilang, nggak semua ASN dari Ditjen VHU Kemenak itu otomatis pindah. Bakal ada semacam penyaringan, mungkin dilihat rekam jejaknya, kinerjanya, ada asesmen lain mungkin. Tujuannya yaitu bangun birokrasi baru yang bersih dari awal. Tapi ya, mekanisme detailnya gimana, terus gimana jagain objektivitasnya, itu pasti bakal jadi perhatian publik. Harus transparan dan akuntabel. Selain soal orang, ada juga soal rumahnya, infrastrukturnya. Katanya gedung PLHUT, Pusat Layanan Haji dan Umroh Terpadu, yang udah banyak di daerah, itu bakal jadi kantor Kemen Haji Kabupaten Kota. Gimana biar peralihannya lancar? Nah, ini butuh koordinasi erat banget sama Kemenak. Kan PLHUT selama ini di bawah Kemenak. Perlu ada serah terima aset yang jelas, yang cepat, biar kantor-kantor ini bisa langsung dipakai kementerian baru. Jangan sampai layanannya keganggu gara-gara transisi aset. Terus tantangan lain yang nggak kalah gede, bangun struktur organisasinya sampai ke bawah di seluruh Indonesia. Rencananya kan strukturnya mau mirip Kemenak, ada Kanwil di provinsi, terus Kemenhaj di kabupaten kota, bahkan sampai ada penyuluh haji di kecamatan. Ini kan bangun jaringan birokrasi nasional lengkap sama orang dan sistem kerjanya dalam waktu singkat. Pekerjaan raksasa ini. Skalanya memang masif ya. Nah, terakhir soal SDM-nya nih, nyambung sama struktur tadi. Gimana rencananya buat ngisi kebutuhan orangnya? Tenaga ahli BP Haji, Pak Iksan Marsha, bilang kalau ASN yang sekarang di Ditjen PHU Kemenak itu jadi prioritas utama buat ngisi posisi di kementerian baru. Terutama di pusat ya, mungkin beberapa posisi kunci di daerah juga. Logis sih, kan mereka udah ada pengalaman. Tapi lihat kebutuhan struktur sampai daerah, hampir pasti perlu rekrutmen baru juga. Mungkin bakal buka lowongan buat profesional atau ASN dari instansi lain yang cocok kualifikasinya. Terutama buat ngisi kantor daerah yang mungkin belum keisi dari Ditjen PHU. Tantangannya lagi-lagi, mastiin rekrutmen baru ini juga pakai standar integritas dan kompetensi yang sama ketatnya. Jadi kalau dirangkum tantangannya, milih menteri, seleksi ketat ribuan ASN, fokus ke integritas, pindahin aset dan gedung, bangun struktur nasional, PR besar semua ini ya. Ini semua harus beres sebelum kementerian ini bisa benar-benar efektif jalan. Nah, pertanyaan utamanya nih, buat Anda para calon jamaah haji, apalagi yang jadwalnya 2026. Apa artinya semua ini? Gimana dampaknya? Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, ya, niat dan tujuan akhirnya kan satu. Ningkatin kualitas ibadah haji dan umroh buat jutaan WNI. Fokusnya perbaikan layanan di semua tahap. Mulai dari gampangnya daftar, persiapan manasik di sini, kenyamanan selama di Saudi, akomodasi, transport catering, bimbingan, kesehatan, sampai pulangnya juga tertib. Meskipun tadi kita bahas banyak tantangan berat ya di masa transisi, tapi harapannya ke kementerian baru ini tinggi banget. Konsep one-stop service tadi kedengarannya bagus. Lebih konkretnya gimana tuh? Biar urusan jemaah lebih simpel. Misal nih, apa antrian haji bisa lebih pendek? Itu kan pertanyaan banyak orang. Secara teori ya, kalau semua di bawah satu atap kementerian, harapannya bisa motong jalur birokrasi yang mungkin dulu lewat beberapa instansi. Misalnya, urusan visa mungkin bisa lebih cepat koordinasinya. Atau kalau ada masalah jemaah di lapangan, responsnya lebih sigap karena komandonya satu. Bayangin aja idealnya Anda cukup ke satu pintu di kantor Kemenhaji setempat buat ngurus sebagian besar administrasi haji. Tapi kita perlu realistis juga. Soal antrian, kayaknya pembentukan kementerian ini nggak langsung bikin daftar tunggu jadi pendek dalam waktu dekat. Panjangnya antrian itu kan lebih karena kuota dari Saudi sama jumlah pendaftar yang terus nambah.
Kementerian baru ini mungkin bisa bikin proses administrasi setelah dapat nomor porsi jadi lebih efisien, tapi nggak otomatis ngurangin waktu tunggunya. Efektivitas one-stop service ini baru kelihatan pas implementasi penuh nanti. Ujian pertamanya ya pas Haji 1447 Hijrah atau 2026 Masehi itu. Tahun itu bakal jadi tolok ukur awal kinerja Ngemenhas. Iya, itu penting dipahami ya. Di sisi lain, ada nggak sih potensi resiko atau mungkin gangguan sementara buat calon jamaah 2026? Gara-gara proses transisi ini, perlu antisipasi apa? Potensi sih selalu ada ya dalam setiap perubahan besar. Mungkin aja ada sedikit gegar budaya atau penyesuaian sistem di awal-awal. Misalnya, koordinasi antara Kemenhak yang baru sama kementerian lain yang masih terkait, kayak Kemenak, Kemenkes, Kemenlu, BPKH. Itu butuh waktu buat nemu ritme yang pas. Bisa juga ada tantangan buat mastiin semua kantor di daerah itu benar-benar siap jalan dengan standar yang sama di tahun 2026. Tekanan buat Haji 2026 pasti tinggi banget kan? Kan ini jadi etalase pertama kementerian baru. Pemerintah pasti bakal usaha keras biar potensi gangguan itu minimal. Baiklah. Jadi, kesimpulan singkat dari obrolan kita nih. Indonesia lagi transformasi besar-besaran soal tata kelola haji umroh dengan membentuk Kementerian Haji dan Umroh dari BP Haji. Dorongan utamanya ya karena butuh layanan yang lebih profesional, lebih terkoordinasi, ngadepin jumlah jamaah dan kerumitan yang makin nambah. Betul. Tapi proses transisinya ini penuh tantangan, nggak ringan. Mulai dari milih menteri yang pas, seleksi ASN yang harus benar-benar utamain integritas sama kompetensi buat mutus masalah lama, efisiensi tindakan aset, sampai bangun struktur organisasi yang kuat dan merata. Keberhasilan ngatasin tantangan-tantangan ini yang bakal nentuin kesiapan kementerian baru pas ujian perdana di musim haji 2026 nanti. Ujung-ujungnya, semua usaha dan sumber daya ini kan tujuannya mulia ya. Ngasih pelayanan yang lebih baik, lebih nyaman, lebih bisa diandalkan buat jutaan umat muslim Indonesia yang mau haji atau umrah. Kita semua berharap ini bawa kebaikan nyata buat jemaah. Nah, sebagai penutup, ada satu pertanyaan nih yang menarik buat Anda renungkan lebih lanjut. Tadi kan kita ulang-ulang soal pentingnya seleksi ASN yang berintegritas dan kompeten sebagai fondasi awal. Pertanyaannya, setelah kementerian ini jadi dan jalan, kira-kira mekanisme pengawasan atau sistem akuntabilitas kayak gimana sih yang menurut Anda paling efektif buat jaga integritas lembaga ini dalam jangka panjang? Mengingat dana dan tanggung jawabnya kan besar banget. Gimana caranya biar benteng integritas itu tetap kokoh? Sesuatu buat Anda pikirkan sendiri. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini.